Nah, kalau kita lihat dari mesin hatinya, memang pertama tadi memang secara mesin hati penghambaan ya bermasalah gitu. Apakah itu bermasalah secara generasi ataupun secara individu. Karena walaupun secara generasi itu memang bermasalah, tapi kalau secara individunya masih bagus, itu masih akan ada upaya untuk meninggalkan itu gitu. Nah, mungkin salah satu anak yang menjadi whistleblower itu yang melaporkan pelakuan teman-temannya, mungkin anak yang masih secara ketaatannya mungkin masih hidup gitu ya. Tapi ya kita nggak tahu kalau yang lain gitu. Yang jelas yang lain tuh kalau kita lihat chat itu masih sangat menikmati pembicaraan-pembicaraan mereka gitu. Jadi standar benar salahnya ini memang benar-benar tidak hidup di dalam diri mereka. Itu secara mesin hati penghambaan. Lalu kita lihat bagaimana secara mesin hati kasih sayang juga ya ternyata bermasalah juga gitu. Mereka menganggap apa yang kasih sayang orang tuanya itu apa ya, biasanya kan anak-anak kayak gini itu kan secara materi mereka tidak pernah merasa kekurangan gitu. Jadi seolah-olah kasih sayang itu adalah materi gitu. Nah, selama materi itu masih hadir di hidup mereka, ya disitulah mereka merasa disayangi gitu. Nah, materi ini kan bisa dalam bentuk ya perlindungan tadi gitu, melancarkan kasus-kasus mereka, gitu. Melancarkan kuliah mereka. Gitu. Jadi sebenarnya secara kasih sayang ini nggak bermasalah sebenarnya, gitu. Karena cara menyayanginya ini salah. Nah, karena sekali lagi, walaupun ada mesin hati penghambaan yang ini memang hubungan kita langsung kepada pencipta kita, kepada Allah, tapi juga mesin hati kasih sayang ini juga tetap harus berkaitan juga dengan pencipta kita gitu. Cara kita menyayangi anak itu harus sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi nggak bisa kita menyayangi anak dengan cara-cara kita sendiri, suka-suka kita, lalu kita ngerasa sudah benar dalam menyayangi anak, nggak bisa. Gitu. Menyayangi anak hanya dengan materi, menyayangi anak dengan memberikan perlindungan yang berlebihan, menyayangi anak dengan membuat mereka tidak paham dengan pahala dan dosa, tidak paham dengan mana yang benar, mana yang salah sebenarnya. Ini sebenarnya adalah bentuk-bentuk cara menyayangi yang keliru gitu. Nah, ini yang akhirnya terjadi di kalangan orang tua. Ya kita nggak bicara yang secara sempit kepada 16 anak ini saja, pada 16 mahasiswa ini saja gitu ya. Karena secara fakta itu juga nggak tahu kondisi orang tuanya kepada anak seperti apa gitu, kepada anak-anak mereka. Tapi kalau secara umum kita lihat gitu ya, karena ini seperti ini tuh bukan kasus yang insidentil, bukan hanya satu kasus sebenarnya. Tapi ini kasusnya sebenarnya kalau kita benar-benar mau melihat gitu ya dengan dalam kondisi masyarakat, ini sebenarnya kasus yang sangat banyak terjadi gitu ya. Bahkan tidak lama setelah kasus ini muncul lagi kasusnya tuh di ITB di Bandung, di mana mereka mahasiswa-mahasiswa ini gitu ya, ada pentas seni konser rakyat kalau nggak salah istilah mereka itu, mereka nyanyi dengan lirik lagu itu yang porno sekali gitu, bicara janda, bicara melorotin celana, bicara gede sekali, bicara pinggulnya gede segala macam gitu. Nah di sana ada laki-laki, ada perempuan menyanyi sama-sama. Ya ini kan sebenarnya bentuk-bentuk parenting yang kebablasan juga. Akhirnya hasilnya lahirlah pemuda-pemuda yang seperti itu gitu. Nah kembali ke kasus 16 mahasiswa ini, kalau kita mau lihat mesin hati kasih sayang, ya bisa kita duga kuat gitu ya, memang bermasalah di cara menyayanginya gitu, sehingga mesin hati kasih sayangnya juga bukan sesuatu yang tumbuh dengan baik gitu, sesuatu yang bermasalah juga gitu. Kenapa? Karena kalau kasih sayang itu tumbuh dengan baik, seharusnya mereka juga bisa mempunyai empati yang bagus juga terhadap sesama manusia, kepada sesama jenis gitu, bukan malah merendahkan dengan bahasa-bahasa yang sangat seksual sekali gitu. Itu sebenarnya tidak bisa terjadi kalau kasih sayang itu tumbuh dengan baik. Nah, penghambaan bermasalah, kasih sayang bermasalah, ya eksistensi juga pasti akan gonjang-ganjing juga sudah gitu.
mereka merasa eksis kalau ikutan ngobrol di grup gitu. Grup lagi rame nih, harus ikutan nimbrung gitu, harus ikutan nimpalin juga. Pas yang satu ngobrolnya agak-agak porno-porno dikit, oh ikut malah ikutan gitu, pengen yang paling paling bikin reaksi paling banyak gitu. Ini juga hal-hal yang sering terjadi juga di grup-grup pembicaraan gitu ya. Seolah pengen jadi yang apa namanya, orang yang mengontrol pembicaraan di grup gitu. Jadi kalau ada yang satu heboh, nggak mau kalah, pengen ikutan heboh juga gitu. Ya kayak eksistensi gitu. Jadi ketika yang satu ngobrolnya sudah menyimpang, bukannya dikoreksi, malah semakin menyimpang gitu. Nah, ini ya mungkin bisa jadi ada beberapa yang bukan disengaja ngobrol seperti itu, tapi karena terpancing sama teman-teman yang lain, akhirnya ikut-ikutan ngobrol arahnya ke sana. Gitu. Ya walau alam lah ya, cuman secara mesin hati itu memang kalau sudah bermasalah, satu saja bermasalah, itu yang dua pasti udah mulai gonjang-ganjing gitu. Apalagi kalau dua bermasalah, itu yang satu pasti nggak akan ada tenang-tenangnya, pasti ya udah naik turun nggak jelas aja gitu, butuh validasi lah, butuh aktualisasi lah, butuh eksistensi ya terpenuhi lah gitu. Itu udah bisa dijamin, kalau itu bisa dipastikan gitu ya, secara mesin hati. Kalau satu udah bermasalah, apalagi dua udah bermasalah, pasti tiga-tiganya bermasalah. Nah, jadi itulah kondisi apa pemuda kita sekarang gitu ya. Dan ini bukan hanya terbatas pada kasus 16 mahasiswa di FHUI ini, tapi juga ada kasus lain yang di ITB juga, atau di kasus-kasus yang lain juga gitu. Betapa banyak kita berita-berita itu tentang mahasiswa-mahasiswa yang melakukan kekerasan seksual lah, yang naik gunung pulang-pulang begitulah gitu kan. Jadi ya sekali lagi ini sebenarnya bukan kasus yang terisolir hanya satu atau dua kasus saja. Gitu. Ini secara generasi, secara masyarakat ini sebenarnya sangat umum terjadi gitu ya. Bahkan di Pekanbaru sendiri itu kan saya pribadi gitu ya melihat ada anak-anak dari kampus Islam siang-siang mungkin pulang dari kampus gitu bonceng-boncengan rame-rame pakai motor masuk ke tempat karaoke yang terkenal di Pekanbaru, yang dikenal juga sebagai tempat yang kurang inilah gitu, kurang positif gitu di pandangan masyarakat gitu. Tempat yang terkenal negatif sebagai tempat untuk kegiatan-kegiatan yang aneh-aneh itu gitu. Nah itu siang-siang mahasiswa-mahasiswi rame-rame gitu ya, nggak tahu apakah emang sepertinya pas sesuai jam pulang kampus. Di sebelahnya itu ada toko elektronik ya, jadi saya bukan ke sana itu ke toko elektroniknya. Lihat itu pada masuk ke tempat parkiran yang rame gitu. Jadi siang-siang itu diskotik rame juga gitu, apalagi malam gitu kan. Nah jadi ngapain tuh mahasiswa itu datang ke diskotik siang-siang gitu ya, diskotik yang terkenal dengan aktivitas yang tidak positif itu gitu. Ya bisa kita ambil kesimpulan lah gitu kan. Lebih kurang ya itulah gitu kan, bukan sesuatu yang positif yang mereka lakukan di dalam gitu. Yang jelas nggak mungkin pengajian gitu ya di diskotik gitu. Nah ini yang kita sedihkan sebenarnya, kondisi apa namanya mahasiswa, kondisi pemuda muslim lagi kan di Indonesia, kondisinya sekarang ya seperti ini gitu.